izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai satu, cara penyimpulan dalam logika berpikir, dan dua, objek-objek yang ada dalam logika. Nah, pembahasan pertama kita adalah cara penyimpulan dalam logika. Nah, dalam logika, cara penyimpulannya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Nah, yang pertama adalah logika deduktif. Apa sih logika deduktif itu? Logika deduktif adalah cara penyimpulan suatu sistem penalaran yang prinsip-prinsip penyimpulannya berdasarkan form atau bentuknya dan menghasilkan suatu kesimpulan sebagai kemestian yang merupakan hasil turunan dari pikiran yang sehat dan jernih. Nah, secara umum, logika deduktif dibagi menjadi 3 definisi. Yang pertama adalah definisi nominalis. Apa sih definisi nominalis itu? Definisi nominalis adalah penjelasan mengenai istilah atau kata. Nah, dalam definisi nominalis sendiri juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah definisi sinonim. Definisi sinonim adalah arti persamaan dari suatu kata atau istilah. Contohnya adalah kata valid yang bersinonim dengan kata sahih. Nah, kemudian ada juga definisi simbolik, yaitu pemberian arti persamaan yang dinyatakan dalam bentuk simbol. Contohnya adalah jika P maka Q. Definisinya negasi P dan negasi Q. Kemudian ada pula definisi etimologis. Contohnya adalah kata filsafat yang merupakan kata serapan dari Yunani, yaitu dari kata philien dan sophia. Philien berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Yang kedua adalah realis. Definisi realis sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu definisi esensial dan definisi deskriptif. Definisi esensial adalah penguraian tentang istilah atau kata pada bagian-bagian penting dari suatu istilah tersebut. Contohnya adalah manusia yang memiliki bagian penting seperti jasad, ruh, dan jiwa. Kemudian definisi deskriptif. Definisi deskriptif sendiri adalah penguraian mengenai sifat-sifat atau karakteristik suatu istilah atau kata. Pembagian yang terakhir adalah definisi praktis. Definisi praktis adalah suatu penjelasan mengenai istilah atau kata yang dinilai dari segi manfaat atau tujuan yang ingin dicapai. Contohnya adalah kata filsafat. Filsafat adalah pemikiran secara kritis, rasionalis, logis, mendalam dan menyeluruh untuk mencapai suatu kebenaran. Seperti itu. Kemudian, ciri-ciri dari logika sendiri adalah analitis, tautologis, bersifat a priori, dan argumennya bersifat mutlak. Kita masuk pada contoh umumnya, yaitu setiap makhluk hidup pasti mati. Manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulannya, manusia pasti mati. Kemudian ada beberapa kesalahan dalam membuat suatu kesimpulan. Dalam contoh, pasir adalah material dasar sungai sebagai premis mayor. Lempung adalah material dasar sungai sebagai premis minor. Kesimpulannya, lempung adalah pasir. Nah, di sini akan terjadi kesalahan apabila kita mengartikan kata adalah sebagai arti sama dengan. Itu akan menimbulkan kesalahan. Perlu diingat bahwa kata adalah tidak selalu berarti sama dengan. Logika induktif adalah suatu sistem penalaran di mana prinsip-prinsip penyimpulannya sah dari sejumlah pernyataan khusus yang sampai pada kesimpulan general dan bersifat boleh jadi. Ciri-ciri dari logika induktif adalah sintetis, general,
a posteriori, dan argumennya bersifat tidak mutlak atau tidak reliabel. Atau kita juga bisa menyebut argumennya itu bersifat probabilitas atau masih memiliki kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, di sini berdasarkan ciri-cirinya dirasa agak sulit untuk menentukan keabsahan daripada logika induktif itu sendiri. Sebagai contoh, ada induktif kuat atau strong induktif, contohnya adalah logam. Logam besi jika dipanaskan akan memuai. Logam perunggu jika dipanaskan akan memuai. Logam perak jika dipanaskan akan memuai. Jadi kesimpulannya, semua jenis logam akan memuai jika dipanaskan. Buktinya kuat karena kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang bersifat mutlak, yaitu jika logam dipanaskan akan memuai. Nah, ada contoh dari weak induktif atau induktif lemah. Contohnya adalah apel di toko A rasanya manis, apel di toko B rasanya manis, apel di toko C rasanya manis. Jadi kesimpulannya semua jenis apel rasanya manis. Nah, bukti ini lemah dikarenakan ada beberapa orang atau kebanyakan orang yang masih menemukan apel yang rasanya masam. Jadi logika induktif ini dapat dipercaya atau bersifat mutlak ketika kebanyakan orang telah mengalami hal yang serupa, seperti itu. Suatu kasus, kita bisa mengidentifikasi objek-objek formal yang ada, seperti ilmu alam dan ilmu kimia. Kita bisa melihat objek materialnya adalah benda, dan objek formal daripada ilmu alam adalah susunan dan perubahan benda. Kemudian dalam ilmu kimia, objek formalnya adalah susunan benda. Di sini apa sih yang dimaksud dengan objek material? Objek material adalah suatu objek di mana substansinya bisa dilihat, diraba, dan ada realitasnya atau wujudnya. Nah, untuk objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengamati, untuk memahami objek material yang ada. Jadi, ilmu kimia dan ilmu alam memiliki cakupannya masing-masing. Ilmu alam memiliki cakupan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan sedangkan ilmu kimia memiliki cakupan yaitu tentang struktur molekul, struktur zat, zat padat, dan zat cair, seperti itu. Jadi, meskipun mereka memiliki cakupan yang berbeda-beda atau memiliki substansi ilmu yang berbeda-beda, tapi objek material mereka tetap sama, yaitu benda. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.